Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan kuliah kita ini bagian akhir, yaitu kita akan membahas langkah-langkah implementasi sistem jaminan halal atau SJH di industri. Ini adalah bagaimana step by step untuk menerapkan sistem jaminan halal di industri. Jadi topik ini yaitu langkah-langkah implementasi sistem jaminan halal atau SJH di industri. Capaian pembelajaran ini adalah setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa diharapkan mampu yaitu menjelaskan rencana pengembangan sistem jaminan halal, mampu menjelaskan rancangan dokumentasi sistem jaminan halal, mampu menjelaskan langkah-langkah implementasi sistem jaminan halal, mampu menjelaskan evaluasi efektivitas implementasi sistem jaminan halal. Langkah-langkahnya ada 5 langkah ya. Yaitu yang pertama merencanakan kebijakan halal, yang kedua mengembangkan sistem jaminan halal berbasis kriteria SJH, 3 menyusun dokumentasi SJH, 4 yaitu implementasi SJH, dan 5 yaitu evaluasi implementasi SJH. Yang pertama, kita bahas yang pertama dulu yaitu mencanangkan kebijakan halal. Top manajemen mendeklarasikan kebijakan halal secara tertulis dan mensosialisasikannya kepada seluruh stakeholder. Stakeholder itu ya manajemen sendiri, ya karyawan, bahkan termasuk supplier barang kita. Kebijakan halal menjadi dasar pengembangan dan implementasi sistem jaminan halal. Jadi ini sangat penting ya, kebijakan halal ini. Yang kedua, step kedua, yaitu mengembangkan sistem jaminan halal berbasis kriteria sistem jaminan halal. Masih ingat ya, kriteria sistem jaminan halal ada berapa kemarin? Nah, betul, yaitu ada 11 ya. Jadi attention ya. 1, seluruh kriteria sistem jaminan halal. Yang beri perhatian ya. Yang kedua yaitu siklus manajemen sistem jaminan halal. Ya, biar ada pointernya. Yang ketiga yaitu kategori produk perusahaan. Keempat adalah proses bisnis perusahaan. 5 yaitu analisa kesenjangan atau gap analysis. Keenam yaitu komitmen yang tinggi untuk taat kepada kriteria yang dipersyaratkan. Nah, ini adalah yang menjadi perhatian kita ya pada tahap-tahap ini. Jadi sistem jaminan halal dikembangkan tergantung dari salah satunya adalah proses bisnis. Tiap-tiap proses bisnis akan berbeda. Masih ingat ya, sekali lagi, kemarin sudah banyak kita bahas, sudah selesai ya, alhamdulillah. Yaitu 11 kriteria sistem jaminan halal, ada kebijakan halal, tim manajemen halal, training dan edukasi, bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur aktivitas kritis, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, kemampuan telusur, audit internal, dan manajemen review. Jadi siklus sistem jaminan halal bagaimana? Ini seperti tidak biasa di perusahaan biasanya ada plan, do, check ya. Nah, kalau di sini adalah ada perencanaan sistem jaminan halal. Setelah itu bagaimana penerapannya ya. Setelah penerapan bagaimana monitoringnya, apakah penerapannya berjalan dengan sesuai kriteria-kriteria yang kita lakukan. Nah, setelah itu ada koreksinya. Kalau ada koreksinya, tindakan-tindakan supaya kalau ada kelemahan atau ada temuan, maka tidak berulang-ulang. Ya, ini adalah sangat penting. Ya. Ketiga, kategori produk perusahaan. Sekali lagi, sistem jaminan halal sangat tergantung dari kategori produk perusahaan. Yang pertama ada produk yang tidak berisiko, misalnya pabrik garam. Ya, itu risikonya rendah. Pabrik kapur, misalnya pabrik bahan-bahan kimia, biasanya itu termasuk yang rendah. Produk berisiko biasanya adalah produk-produk yang diolah dari tanaman, tetapi sudah berubah jadi bentuk, jadi
gandum jadi tepung gandum. Nah, kadang-kadang sudah ditambahin dengan fortifikasi. Produk berisiko tinggi yaitu semua produk yang berasal dari hewan, ya, kemarin sudah kita bahas, ya, yang perlu syarat penyembelihan khusus termasuk juga gelatin misalnya dan sebagainya. Yang keempat yaitu identifikasi proses bisnis perusahaan, ya. Sekali lagi biasa jadi proses bisnis perusahaan bersifat holding, artinya satu perusahaan tapi mempunyai anak atau mempunyai pabrik yang banyak. Boleh sistem jaminan halal dibuat holding, jadi satu company mempunyai 300 misalnya pabrik, nah dibuat kebijakan pokoknya semua harus mengikuti kebijakan halal ataupun pelaksanaan halal dari pusat. Nah, yang lain-lain tinggal melaksanakan. Ada juga pabrikan tunggal, jadi masih satu pabrik. Ya. Ada importer, nah, distributor misalnya. Nah, termasuk di sini ini distributor, yaitu hanya membeli barang tanpa diapa-apakan terus dijual. Retailer, ya. Toller itu maksudnya yaitu yang maklun, ya. Menyediakan jasa maklun, ya, orang mau membuat produk di perusahaannya. Sekali lagi ini tiap-tiap ini mempunyai perbedaan isi dokumen SCA yang berbeda. Nah, biasanya tergantung terutama pada aktivitas kritis. Misalnya kalau distributor ya tidak ada R&D, ya berarti tidak perlu dibuat aktivitas kritis untuk R&D misalnya. Ya. Yang kelima, gap analysis atau analisa kesenjangan, yaitu satu langkah awal yang penting dalam pengembangan SCA adalah membandingkan sistem manajemen mutu yang ada di perusahaan dengan kriteria-kriteria. Nah, kadang-kadang perusahaan kan sudah mempunyai sistem manajemen mutu yang lain, ada ISO misalnya, ada HACCP ya misalnya, ataupun kriteria yang lain. Nah, itu dibandingkan. Nah, kalau sudah dibandingkan, nah, kira-kira mana-mana yang bisa digunakan bersama dan mana-mana yang harus ditambahkan sesuai dengan spesifikasi kekasan pada kriteria sistem jaminan halal. Jadi nomor satu tadi ada kebijakan halal, 2 ada tim, 3 dan ada training. Nah, kriterianya apa gitu ya? Apakah eksistensi sistem perusahaan yang ada, misalnya sudah ada perusahaan mutu, kebijakan mutu berarti, tapi belum ada kebijakan halal, berarti gap-nya adalah perlu kebijakan halal, ada gap. Tindak lanjutnya bagaimana? Berarti dibuat kebijakan halal. Nah, misalnya yang tadinya perusahaan menghasilkan produk yang mutu dan aman, nah, tinggal ditambahkan satu kata halal. Nah, perusahaan membuat produk yang bermutu, aman, dan halal. Target waktunya kapan dan sebagainya untuk menyelesaikan. Begitu juga sampai ya 11 kriteria ya dibuat gap analisisnya. Jadi misalnya di sini contoh-contoh agak detail ini ya, bahwasanya kebijakan halal, nah, kebijakan mutu, kebijakan aman sudah ada, ini sudah ada. Tindak lanjutnya menambahkan pernyataan tadi kebijakan tentang halal dari top manajemen. Nah, kapan? Ya, misalnya ini waktunya ya ditetapkan selesainya. Tim manajemen halal yang sudah ada misalnya baru tim manajemen untuk food safety. Ya. Nah, yang ini sudah ada, nah yang belum ada tinggal tim halal belum ada. Nah, tinggal apakah mau sama? Udahlah tim HACCP sekaligus merangkap sistem halal. Biasanya kadang-kadang di perusahaan begitu. Orangnya yaitu itu saja, hanya nanti berarti tugasnya yang ditambahin, job desk-nya jadi ditambahkan. Yang tadinya hanya fokus pada sistem keamanan halal, nah ditambahkan dengan yang mula fokus hanya pada keamanan pangan dan mutu, nah ditambahkan bagaimana menjaga kehalalannya. Prosedur, nah, prosedur yang ada sudah ada prosedur ISO. Nah, tinggal memperkaya atau merevisi prosedur yang ada, masukkan kriteria SCH. Nah, misalnya dalam prosedur ISO training ditetapkan internal 1 tahun sekali, nah itu sudah sama, itu sudah ada. Nah di halal juga 1 tahun sekali, nah berarti boleh diintegrasikan. Jadi sekaligus dalam training ya ISO dan juga halal sekali. Begitu juga bahan
bahan biasanya sudah mempunyai dokumen-dokumen. Nah, hanya dokumen halal biasanya belum mempunyai yang KAS, ya, yaitu yang persyaratan halal. Berarti dokumen-dokumen yang ada tinggal ditambahkan bagaimana memenuhi kriteria sistem jaminan halal. Ya. Jadi misalnya yang tadinya yang ada baru spek, ya, baru flow proses, misalnya COA dan sebagainya. Nah, untuk memenuhi halal maka dimintakan kalau produknya kritis berarti sertifikat halal. Tapi kalau produknya dalam kategori yang tidak harus bersertifikat halal, nah boleh tadi dengan dokumen yang sudah ada, spek, flow proses dan sebagainya. Fasilitas, nah, di sini fasilitas bersama produksi antara produk yang halal dan non halal. Nah, ini tidak memenuhi kriteria halal. Nah, bagaimana ke depan fasilitas ini dirancang sedemikian rupa kalau ingin mendapatkan sertifikat halal, berarti ada dua alternatif, yaitu yang pertama yang non halal di stop, ya. Jadi yang kedua yaitu investasi lini khusus, yaitu yang menghasilkan dedicated hanya untuk yang halal, terutama kalau yang non halal mengandung babi. Kalau yang non halal tidak mengandung babi, nah, boleh selama masih ada proses pencucian dan sebagainya, ya. Dan seterusnya, ya, ini sampai nanti, ya. Jadi terus sampai kriteria terakhir yaitu kriteria nomor 11 yaitu manajemen halal. Ya, sama, ya. Jadi intinya adalah dari gap analisis itu mengidentifikasi perusahaan sudah mempunyai sistem apa, dokumen apa yang sudah ada, atau prosedur apa yang sudah ada. Nah, itu ditambahkan bagaimana supaya memenuhi kriteria-kriteria sistem jaminan halal. Step ketiga yaitu merancang dokumentasi SCH. SCH didokumentasi secara tertulis. Ini sangat penting, ya, jadi tertulis dalam bentuk manual SCH. Manual SCH, ya, didokumentasi terpisah, yang sangat penting, ya. Jadi tidak digabung-gabung. Ya. Walaupun tadi sudah ada manual ISO, misalnya manual HACCP, nah untuk khusus untuk manualnya ini dipisah supaya memudahkan. Ya. Yaitu dipisah, terpisah dengan manual sistem lainnya. Sedangkan prosedur, kalau prosedurnya misalnya SOP-nya, guideline-nya, work interaction, nah itu dan sebagainya, atau bahkan form-formnya, nah itu dapat diintegrasikan. Jadi boleh bersama-sama. Tapi kalau manualnya itu harus terpisah. Yang ketiga yaitu validasi manual SCH, yaitu hasil on-desk audit. Ya. Bisa juga hasil on-site audit. On-site berarti audit ke lapangan. Ya, kalau on-desk ini adalah kalau sudah memenuhi syarat-syarat khusus, misalnya sudah mempunyai sertifikat sistem jaminan halal, nah bisa dilakukan on-desk. Nah, kalau pertama-tama biasa dilakukan on-site, yaitu audit ke lapangan. Manual SCH yang telah diperiksa LPPOM MUI, adalah dalam auditnya yaitu implementasi sistem jaminan halal menjadi panduan implementasi. Jadi ini menjadi panduannya. Saat audit halal oleh LPPOM MUI, maka manual SCH menjadi basis penilaian. Jadi biasanya kalau ada audit dari LPPOM MUI tentang sistem jaminan halal, nah, auditor akan membandingkan 3 hal. Yaitu yang pertama adalah manualnya apa? Dia kan sudah mempunyai kriteria yang ada di SCH, ya. Jadi ada kriterianya. Yang kedua manualnya. Nah, yang ketiga adalah implementasinya. Bagaimana implementasi di lapangan. Jadi ini dibandingkan. Kalau auditor biasanya udah hafal nih kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang ada di dalamnya. Nah, manualnya. Apakah di manualnya sudah sesuai dengan kriteria yang ada di sini? Ya. Kalau belum berarti masih ada kelemahan, harus diperbaiki. Nah, kalau sudah ada manualnya, sudah ada prosedurnya, bagaimana implementasi di lapangnya, bukti-bukti bawahnya apa yang ditulis dilakukan ini di audit. Pertanyaan, boleh dijawab, ya. Apakah terdapat deviasi antara apa yang telah disebutkan di manual SCH dengan implementasinya? Tadi, apakah ini 1 dan 2 ini ada deviasinya? Ada perbedaan? Kalau ada berarti harus diperbaiki.
Begitu juga apakah 2 dan 3 ini ada deviasi, ada perbedaan. Misalnya di manual dikatakan training harus dilakukan setahun sekali. Nah, udah 2 tahun nggak ada training, nah berarti ada deviasi, ada ketidakcocokan. Apakah ditemukan bukti yang cukup atas implementasi SDA di perusahaan tadi ya? Contoh lain misalnya di kriteria kita tetapkan bahan untuk daging harus mempunyai sertifikat halal. Nah, di sini di manual belum disebutkan bahwasanya daging harus mempunyai sertifikat halal. Nah, tetapi di implementasinya sudah. Nah, sudah ada sertifikat halalnya, berarti buktinya sudah ada, justru yang harus diperbaiki yang di manualnya atau di prosedurnya. Yang kelima yaitu pengembangan dokumentasi dan implementasi sistem jaminan halal, yaitu evaluasi implementasi sistem jaminan halal. Kita masuk ke sini evaluasinya. Ya. Penilaian sistem jaminan halal ini adalah ya, sekali lagi nanti kalau sudah ada audit dari LPPOM MUI, pelaksanaan sistem jaminan halal yang terbaik bisa dapat A, ya. Yang kedua dapat B, ya. Yang ketiga C. C ini biasanya tidak ada sebetulnya ya prakteknya. Ini prakteknya tidak ada ya karena tidak dikeluarkan. Ya. Jadi minimum sekali lagi syarat perusahaan untuk mendapatkan sertifikat halal, perusahaan harus mengimplementasikan sistem jaminan halal dengan nilai status minimum B. Ya. Bagaimana penilaiannya? Penilaiannya kualitatif ya, tidak kuantitatif. Jadi misalnya 90% dapat A, 70% dapat B, tidak gitu. Ya, jadi kualitatif berdasarkan temuan kelemahan saat audit. Ya, saat diaudit oleh LPPOM MUI ada temuan atau tidak. Kategori-kategori kelemahan ada yang disebut kategori kritis. Ya. Kategori kritis itu adalah kalau suatu misalnya prosedur tidak dilakukan, maka itu berdampak langsung kepada kehalalan produk. Nah, misalnya apa? Misalnya adalah kriteria 6 tentang fasilitas. Ya, fasilitas kan syaratnya tidak boleh bergantian dengan babi. Nah, ternyata digunakan bergantian dengan produk yang mengandung bahan dari babi. Misalnya gelatinya dari babi. Nah, itu berarti sudah langsung temuan kritis. Yang kedua, ada temuan yang disebut dengan perlu perbaikan, improvement needed, itu perlu perbaikan. Artinya temuan ini, ya, kalau toh ada temuan, jadi ini adalah tidak langsung berdampak kepada kehalalan suatu produk. Ya. Misalnya apa? Misalnya adalah training. Ya. Training tadi disyaratkan training eksternal 2 tahun sekali, misalnya. Nah, ternyata sudah lewat 2 tahun sedikit belum. Nah, itu sudah 2 tahun 2 bulan belum lakukan. Nah, itu bisa segera dilakukan. Ya. Yang ketiga ada temuan minor, ya ini sifatnya adalah lebih kepada saran untuk perbaikan. Ya. Misalnya definisi tentang alkohol di manual belum tepat, masih menggunakan fatwa yang lama. Nah, itu diperbaiki menjadi dengan fatwa yang terbaru misalnya. Daftar bahan masih menggunakan daftar bahan positif yang lama, nah itu diperbaiki dengan daftar positif yang terbaru karena selalu ada improvement atau perubahan. Ini adalah dasar-dasar penilaian di dalam penilaian SJH. Nah, ini kalau status ini tadi, ini biasanya berlaku 2 tahun ya. Jadi status A atau status B berlaku 2 tahun. Nah, kalau perusahaannya mendapatkan A 3 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut ya, audit pertama A, audit kedua A, audit ketiga A, maka dapat sertifikat sistem jaminan halal yang berlaku 4 tahun. Benefitnya kalau sudah mempunyai sertifikat sistem jaminan halal berlaku 4 tahun, sekali lagi, yaitu setiap produk baru, pengembangan produk baru hanya dilakukan on desk. Yang kedua, selama 4 tahun, berarti sertifikat itu biasanya berlaku cuma 2 tahun, berarti minimum ada sekali perpanjangan.
sertifikat halal, nah itu juga dilakukan ONDES. Ya. Nah, apa berarti harus setiap 2 tahun baru, berarti 6 tahun baru dapat sertifikat sistem jaminan halal? Tidak ya, jadi kalau perusahaan mau mempercepat audit sistem jaminan halal diperbolehkan. Syaratnya yaitu 1, sudah lebih dari 6 bulan dari audit sebelumnya. Yang kedua, perusahaan sudah melakukan audit internal dan yakin bahwasannya tidak akan ada temuan lagi, sehingga kemungkinan peluang dapat A akan besar supaya efektif biaya dan sebagainya. Nah, jadi syaratnya yang utama 2, sekali lagi sudah berlaku minimum 6 bulan. Nah, yang kedua sudah melakukan audit internal. Maka biasanya kalau sudah misalnya Januari sudah dapat A, nah berarti Januari baru Juli ya, berarti akan mengajukan lagi dapat A. Januari lagi tahun berikutnya mengajukan lagi dapat A. Nah otomatis yang Januari tahun berikutnya ini sudah mendapatkan sistem jaminan halal ya, sertifikat yang berlaku 4 tahun tadi. Ya. Skema penilaian, ya ini tadi, yaitu berdasarkan temuan kelemahan saat audit dan ada perbaikan temuan setelah audit. Temuan kelemahan saat audit dibagi tadi 2 ya, yang utama ada kritis dan ada perlu perbaikan. Nah begitu juga perbaikan temuan setelah audit, ini ada kritis, ada perlu perbaikan. Nah, bagaimana untuk dapat A? Untuk dapat A ya bagusnya seperti ini nih. Saat audit berarti tidak ada temuan, ini wah bagus nih. Baik yang kritis maupun yang improvement needed, tidak ada temuan. Berarti tidak perlu ada perbaikan, sudah sempurna. Nah itu langsung dapat A. Yang kedua, yang penting tidak ada temuan kritis. Temuan yang perlu perbaikan ada misalnya 10, ya. Tetapi 2 minggu sebelum, waktu 2 minggu dari memorandum yang sudah keluar, ya, dalam waktu 2 minggu, sebelum 2 minggu, sudah bisa close semuanya. Jadi sudah tidak ada temuan lagi, semua sudah dianggap cukup oleh auditor. Nah ini masih tetap bisa dapat A. Nah, kalau misalnya di sini temuan kritisnya tidak ada, nah, di sini ada, misalnya tadi 10, ya, tetapi diselesaikan baru katakanlah 8 misalnya. Dalam waktu 2 minggu masih ada 2 lagi yang belum di-close, belum ditutup temuannya, maka itu akan mendapatkan B. Ya. Nah kalau di sini ya, ada temuan kritis, ada temuan improvement needed. Kalau ada temuan kritis, ini biasanya walaupun di sini sudah ditutup sebelum 2 minggu, ya, maka biasanya tetap dapat B. Artinya apa? Artinya syarat untuk mendapatkan A itu adalah sekali lagi yang utama di sini. Pada saat audit tidak diadakan temuan kategori kritis. Nah, misalnya di sini ada temuan kritis, tidak ada temuan yang improvement needed, ini sudah ditutup selama kurang dari 2 minggu, nah ini tetap dapat B. Jadi kalau persiapan untuk diaudit, maka sebaiknya terutama yang temuan kritis di waktu audit internal, yaitu jangan sampai ada temuan, nanti dipersiapkan yaitu saat audit. Ya, saat audit dari BPOM MUI atau lembaga lain diusahakan jangan sampai ada temuan. Ya. Nah, begitu juga di sini ya, yang lain-lain di sini ya, ada ini sama kurang lebih ya. C sekali lagi sebetulnya tidak ada ya C ya. Ini hanya untuk memudahkan saja, tapi kalau C langsung dianggap fail ya. Biasanya kalau C ini kalau temuan kritisnya terlalu banyak ya. Nah, nanti biasanya kalau yang masih C itu biasanya atau ke bawah atau bahkan tidak lulus itu LPPOM biasanya akan memberikan istilahnya klinik, yaitu perusahaan dibantu ya, dikasih konsultasi ya, kadang-kadang gratis ya, untuk bagaimana bisa menjadi lebih baik. Nah, inilah kekasan daripada LPPOM MUI. Kalau auditor, nah itu biasanya kalau ada temuan, nah dia juga wajib membimbing perusahaannya bagaimana agar temuan tersebut bisa close. Ya. Ini memang kekasan ya.
Kalau sistem lain kadang-kadang tidak dibolehkan, tapi kalau kekasan daripada LPPOM MUI memang justru di situ, yaitu bisa juga klinik itu nanti diserahkan ada tim khusus di LPPOM MUI yang menangani perusahaan-perusahaan yang masih belum sempurna banyak dalam hal pelaksanaan sistem jaminan halal. Nah, itu ada tim khusus yang menangani. Nah, nanti itu biasanya setelah audit, laporan audit, banyak penilaian, nah nanti itu biasanya diserahkan kepada tim klinis. Nanti perusahaan akan dipanggil, terus di briefing lagi dan sebagainya, diarahkan lagi sampai dia bisa mendapatkan minimum B. Nah, supaya bisa sertifikat halal diproses lebih lanjut. Nah, sekali lagi walaupun bahannya tidak bermasalah, tapi kalau status sistem jaminan halalnya belum bisa dapat B minimum, maka belum bisa diproses ke komisi fatwa. Ya, kalau nanti barangkali LPH begitu juga belum bisa diproses ke BPJPA untuk diteruskan ke komisi fatwa. Nah, ini kita lihat apa sih bedanya ya. Ya, status sertifikat ya, sertifikat halal, ya, sertifikat halal, ya. Sertifikat halal ini melekat pada produk. Jadi kalau sertifikat halal atau label halal itu adalah yang disertifikasi adalah produknya. Kalau sekarang ini masa berlakunya 2 tahun, nanti kalau undang-undang sudah diperlakukan, ya Undang-Undang Nomor 33 JPA itu, maka sertifikat dari negara itu berlaku 4 tahun. Basisnya adalah kelompok produk, ya, ada 23 kelompok produk. Ya. Nah, sedangkan kalau status A atau B, yaitu implementasi sistem jaminan halal atau bahkan sertifikat SCH, ini basisnya adalah kualitas sistem implementasi di sebuah pabrik atau sebuah perusahaan. Jadi basisnya di sini adalah fasilitas, yaitu pabrik. Bisa jadi kalau tadi yang holding company, perusahaan mempunyai katakan 300 pabrik. Nah, bisa jadi pabrik yang ke-1 sudah A, pabrik kedua masih B. Ya bisa saja karena walaupun manualnya sama dari pusat, tetapi praktek pelaksanaan barangkali di pabrik yang B belum sempurna. Nah, begitu juga bahkan mungkin yang C dapat C. Nah, jadi ini adalah basisnya adalah pabriknya. Sekali lagi sertifikat yang sekarang ini berlaku 2 tahun, ya, atau ketetapan halal berlaku 2 tahun. Nah nanti kalau sudah ada sistem jaminan halal 4 tahun dan nanti kalau sudah ada sertifikat dari negara itu berlaku 4 tahun. Nah, demikian ya apa yang bisa kita sampaikan dalam kuliah terakhir ini ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya, bisa kita implementasikan di industri. Itu berarti bentuk amal yang nyata, yaitu amalan yang nyata, yaitu bagaimana ilmu kita diimplementasikan di industri. Ya, industri dalam artian ya sekali lagi peluang untuk bisa bekerja yang menguasai sistem jaminan halal itu bisa di pemerintahan, ya misalnya di badan yang mengurusi tentang halalan, bisa di MUI, menetapkan fatwa misalnya, bisa juga paling tidak di LPH atau seperti sekarang LPPOM MUI, ya. Terusan bisa juga di perusahaan, yaitu sebagai supervisor jaminan mutu halal, jaminan halal. Nanti kalau undang-undang sudah dilaksanakan, perusahaan wajib mempunyai supervisor halal, ya, di mana harus lulus uji kompetensi ya, supervisor jaminan halal. Bisa juga di mana? Bisa juga di lembaga-lembaga sertifikasi halal. Jadi peluang-peluangnya seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama adalah sangat banyak. Sekali lagi mudah-mudahan ini jadi amal kita bersama ya. Bagaimana halal ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di pabrik tapi yang penting juga di kehidupan diri kita sendiri. Ya, kalau jajan atau apa yang memperhatikan kehalalannya di keluarga kita, ya. Terusan bagaimana berdampak kepada masyarakat kita, yang kita memberi pendidikan dan sebagainya. Demikian, sekali lagi mudah-mudahan jadi momen yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan ini adalah bisa jadi bekal kita semua.